Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lagi di video pembelajaran matematika untuk kelas 10 di SMK STM Duren. Nah, sekarang kita sudah masuk di semester kedua dan materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang barisan dan deret. Materi barisan dan deret ini pernah kita pelajari pada saat kita di SMP, di kelas 9, sehingga di SMK kelas 10 ini kita tinggal melanjutkan saja. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan dan deret aritmatika akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Di sini saya sudah punya sebuah contoh. Contohnya adalah saya punya sebuah barisan, di mana barisan itu terdiri dari angka 3, 7, 11, 15, dan 19. Sebelum masuk ke materi penjelasan ini, saya akan menjelaskan dulu di definisinya tadi disebutkan antara dua suku. Suku itu apa? Suku itu adalah urutan atau bilangan-bilangan yang ada pada barisan bilangan di sini. Ini disebut dengan suku bilangan. Di mana suku bilangan itu tergantung dari posisinya. Berarti kalau dia terletak pada urutan yang pertama, maka dia disebut dengan suku yang pertama. Yang suku pertama dia dinotasikan dengan U, berarti dia U1. Jika terletak pada baris yang kedua, berarti dia disebut dengan suku yang kedua, berarti U2, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, ini pada barisan ini kita lihat dari suku pertama ke suku kedua, dia mempunyai selisihnya adalah ditambah 4. Dari 7 ke 11, dia juga sama, selisihnya adalah 4. Dari 11 ke 15, selisihnya juga masih sama, yaitu adalah 4. Dari 15 ke 19, selisihnya juga masih sama, yaitu 4. Maka dari barisan bilangan ini bisa kita simpulkan bahwa barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika dengan beda 4. Di mana kalau aritmatika itu beda dari suku pertama, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya itu harus sama. Di sini U2 dikurangi U1 itu sama seperti U3 dikurangi U2, itu masih sama seperti U4 dikurangi U3. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa UN dikurangi UN-1 itulah yang disebut dengan beda. Beda antar suku pada barisan bilangan. Contoh yang kedua, di sini saya mempunyai barisan bilangan 10, 7, 4, 1, negatif 2, dan negatif 5. Dari 10 ke 7, dia mempunyai selisih, berarti dia dikurangi 3. Dari 7 ke 4, dia juga dikurangi 3. 4 ke 1, dia dikurangi 3. Sampai dengan min 2 ke min 5, berarti dia dikurangi 3. Karena bedanya sama, maka barisan ini bisa disebut dengan barisan aritmatika dengan beda negatif 3. Selanjutnya, pada barisan aritmatika, untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, di sini ada sebuah rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B, di mana UN-nya ini adalah suku ke N, dan A-nya ini adalah suku yang pertama, N-nya adalah banyak suku, dan B-nya merupakan beda dari masing-masing suku. Nah, di sini untuk mencari beda berarti tinggal mengurangi U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 atau dikurangi U3. Berarti UN dikurangi UN-1. Setelah kita mempelajari tentang barisan aritmatika, selanjutnya ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan berurutan dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Kalau tadi sudah ada barisan aritmatika, jika dijumlahkan itu akan menjadi deret aritmatika. Deret aritmatika disebut juga dengan deret hitung, karena perbedaan antar sukunya dihitung berdasarkan operasi penjumlahan. Pada deret aritmatika juga ada rumusnya, rumus jumlah dan suku pertama dari deret aritmatika. Jika diketahui suku awal dan suku akhir, kalau untuk deret aritmatika rumusnya ada dua. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Nah, yang pertama kita menggunakan rumus ini jika diketahui suku awal dan suku akhir. Tetapi jika tidak diketahui suku akhir, maka kita menggunakan rumus yang satunya ini. Di mana SN-nya ini jumlah N suku pertamanya, UN ini adalah suku ke N,
N adalah banyaknya suku, A suku pertama, dan B adalah beda. Untuk lebih jelasnya, dari rumus tadi, dari barisan aritmatika dan deret aritmatika, kita akan lebih memperjelas lagi pada contoh soal yang akan saya bahas. Yang pertama, di sini saya punya satu buah soal, tentukan 3 suku selanjutnya dari barisan bilangan ini. Yang A, kita coba langsung kerjakan. Yang A, di sini kita cari bedanya terlebih dahulu. Berarti dari barisan yang pertama ini kita cari bedanya, suku kedua dikurangi suku yang pertama, berarti bedanya adalah 4. Setelah itu, dari sini kita lihat, dari 3 ke 7, dia selisihnya adalah ditambah 4, 7 ke 11 ditambah 4, selanjutnya ditambah 4, 15 ke 19 juga ditambah dengan 4. Jadi 3 suku selanjutnya tinggal kita tambahkan 4. 19 ditambah 4, jadinya 23, 23 ditambah 4, jadinya 27, 27 ditambah 4, jadinya 31. Jadi 3 suku selanjutnya adalah 23, 27, dan 31. Yang kedua, di sini sudah ada barisan bilangan 10, 7, 4, 1, negatif 2, dan negatif 5. Berarti kita cari bedanya terlebih dahulu. Bedanya berarti suku kedua dikurangi suku yang pertama, 7 dikurangi 10 sama dengan negatif 3. Berarti bedanya adalah negatif 3. Nah, dari 10 ke 7, dia dikurangi 3, 7 ke 4 dikurangi 3, seterusnya dia dikurangi 3, 1 sampai ke min 2 dikurangi min 3, min 2 dikurangi ke min 5, berarti dia dikurangi min 3. Berarti 3 suku selanjutnya tinggal dikurangi dengan min 3, berarti min 5 dikurangi min 3, sama dengan min 8, min 8 selanjutnya dikurangi dengan min 3 adalah min 11, dan yang terakhir, min 11 kurangi min 3, jadinya adalah min 14. Jadi 3 suku selanjutnya adalah min 8, min 11, dan min 14. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Di sini kita disuruh mencari suku yang diminta pada setiap barisan aritmatika berikut. Suku ke-50 dari barisan 7531 dan suku ke-36 dari barisan 9, 12, 15, dan 18. Yang pertama, kita disuruh mencari suku ke-50 dari barisan ini. Kita lihat dulu A-nya. A ini adalah suku yang pertama. Suku yang pertamanya adalah 7, di sini adalah 7, maka A-nya adalah 7. Selanjutnya, kita cari beda. Beda berarti U2 dikurangi U1, 5 dikurangi 7 adalah negatif 2. Yang ditanyakan adalah U ke-50 atau suku ke-50. Ini kan suku pertama, 2, 3, 4. Kita disuruh mencari suku yang ke-50. Bagaimana cara menyelesaikannya? Daripada kita menghitung satu persatu, kita bisa langsung menggunakan rumus suku UN yang tadi sudah saya bahas. Nah, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. N-nya berapa? Karena kita disuruh mencari suku ke-50, maka N-nya kita ubah menjadi 50. A-nya tadi adalah 7, N-nya ini adalah 50-nya ini, satunya tetap, B-nya, bedanya adalah negatif 2. Tinggal kita operasikan, 7, 50 dikurangi 1, 49, dikalikan dengan negatif 2 adalah negatif 98, ditambah dengan 7 adalah negatif 91. Jadi, suku ke-50 barisan aritmatika tersebut adalah min 91. Contoh yang B, sama seperti yang A tadi, cuma bedanya di sini kita disuruh mencari suku ke-36 dari barisan yang berbeda. A-nya berapa? A-nya adalah suku pertamanya di sini adalah 9. Bedanya adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Berarti 12 dikurangi dengan 9 sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah suku ke-36. Rumusnya masih sama, berarti UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan B. N-nya adalah 36 karena kita disuruh mencari suku ke-36, berarti U36 sama dengan 9 ditambah 36 dikurang 1 dikali 3. Kita operasikan seperti biasa, 36 kurangi 1, 35, 3-nya tetap, 35 kali 3, 105, ditambah 9 sama dengan 114. Jadi suku ke-36 barisan aritmatika ini adalah 114. Lanjut ke contoh yang nomor 3. Contoh yang nomor 3, kalau tadi nomor 2 kita disuruh mencari suku ke N, sekarang kita disuruh mencari jumlah dari N suku yang pertama. Dan sini sudah ada barisan aritmatika. Kalau aritmatika berarti bedanya dia sudah sama. Kita disuruh menentukan total 80 suku pertama.
Caranya, yang pertama kita cari dulu A-nya. A-nya adalah suku pertamanya adalah 5. Bedanya adalah 3 dikurangi 5, berarti negatif 2. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya berarti yang dicari adalah S80. Berarti kalau S80, kita disuruh menggunakan rumus ini. Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N min 1 dikalikan dengan B. N-nya berapa? N-nya karena kita disuruh mencari 80 suku pertama, tinggal diganti menjadi 80. S80, N-nya kita ubah menjadi 80, karena di sini 80 bagi 2, 2 dikali 5, 5 ini adalah A-nya, A-nya adalah suku pertama, N-nya tadi 80 dikurangi 1, dan bedanya adalah negatif 2. Tinggal kita operasikan seperti biasa, 80 bagi 2, 40, 2 kali 5, 10, 80 kurangi 1, 79, dikali dengan negatif 2, negatif 158 ditambah dengan 10 adalah negatif 148 dikalikan dengan 40. Maka jumlah 80 suku pertama dari barisan ini adalah negatif 5.920. Lanjut ke soal nomor 4, ke contoh soal nomor 4. Di sini kita disuruh menentukan rumus suku ke N dari barisan berikut. Kalau tadi kita disuruh mencari 3 suku pertama, mencari suku ke N dan jumlah N suku pertama, sekarang kita disuruh mencari rumus suku ke N dari barisan berikut. Ini gampang, rumusnya juga masih sama menggunakan rumus UN. Yang pertama, A adalah 1, karena barisan di sini suku pertamanya adalah 1, bedanya 4 kurangi 1 adalah 3, yang ditanyakan adalah rumus suku ke N, tinggal kita masukkan saja ke rumus UN, A ditambah N min 1, N kurangi min 1 sama dikalikan B, A-nya kita ubah menjadi 1, karena suku pertamanya tadi 1, N-nya biarkan tetap seperti ini, karena kita belum tahu ini rumus suku keberapa atau rumus UN-nya. Dikurangi 1, bedanya 3, tinggal kita operasikan, karena N dikurangi 1 tidak bisa dioperasikan, maka 3 dikalikan dengan semua angka yang ada pada tanda kurung. Berarti tinggal dikalikan 3N min 3, 3 kali N, 3N, 3 dikali 1 min 3, sehingga ketemunya adalah 3N min 3. Setelah itu dibuka kurungnya, satunya ditaruh sini, kita operasikan hingga ketemu 3N dikurangi 2. Berarti rumus suku ke UN-nya adalah 3N kurangi 2. Yang B, caranya sama, berarti A-nya kita cari dulu, A-nya adalah 5, B-nya berarti 3 dikurangi 5 adalah negatif 2, yang ditanyakan adalah rumus suku ke N. Caranya sama, dimasukkan ke rumus UN, A, N min 1 kali B, A-nya tadi 5, N-nya tetap, dikurangi 1, dikali B-nya negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan semua angka yang ada di dalam kurung, sehingga ketemunya min 2N ditambah 2. Karena di sini negatif kali negatif, jadinya di sini menjadinya positif. Setelah itu kurung dibuka, kita operasikan sehingga ketemu rumus suku UN-nya adalah min 2N ditambah dengan 7. Selanjutnya, contoh yang kelima, kita disuruh menentukan suku pertama dari barisan aritmatika jika diketahui suku ke-9 adalah 25 dan bedanya adalah 5. Kalau tadi kita disuruh mencari suku ke N, sekarang suku ke N-nya sudah ada, suku ke-9-nya sudah ada, kita disuruh mencari A. Rumusnya juga masih sama, kita menggunakan rumus UN, tinggal nanti kita masukkan yang sudah diketahui saja. Berarti diketahui di sini suku ke-9-nya adalah 25, berarti U9-nya adalah 25 dan bedanya adalah 5. Yang ditanyakan adalah A. Rumusnya menggunakan rumus UN, A ditambah N min 1 dikalikan dengan B, UN-nya adalah U ke-9 tadi, berarti 25, sama dengan A-nya yang kita cari, N-nya karena 25 tadi adalah suku ke-9, maka N-nya adalah 9, dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya adalah 5. Sehingga ketemu di sini kita operasikan 9 kurangi 1 8, 8 kali 5 40 ditambah A sama dengan 25. Nah, karena A ditambah 40 tidak bisa dioperasikan, 40 kita pindah ruas ke depan, sehingga karena di sini positif, dia pindah ruas ke depan menjadi negatif, sehingga 25 dikurangi 40 sama dengan negatif 15. Berarti jadi suku pertamanya adalah negatif 15. Nah, itu tadi adalah materi dan contoh soal untuk materi pembelajaran barisan dan deret aritmatika. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian download modul matematika tahap pertama di website e-learning SMK STM Turen. Di situ ada materi yang tertulis secara lebih jelas, bisa kalian pelajari lebih lanjut. Dan sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal. Di sini ada 10 latihan soal, bisa kalian screenshot untuk kalian simpan dan kalian kerjakan. Yang saya tampilkan pertama ini adalah nomor 1 sampai nomor 6.
Selanjutnya, ini adalah yang nomor 7 sampai nomor 10. Silakan kalian kerjakan pada buku kalian masing-masing. Silakan dikumpulkan nanti pada saat pengumpulan tugas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STM Turen, hebat!